rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya arhamar rahimin, irhamna. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Ya Allah, sampaikan salawat salam kami kepada Rasulullah, sampaikan bagi keluarganya, keturunannya, para sahabat, juga umatnya ya Rabb. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, 12 Rabiul Awal adalah saat Rasulullah SAW dilahirkan, dan saat ini Rabiul Awal. Mengikuti sunnah Nabi harus sekuat tenaga, seutuh mungkin. Tidak hanya amalan lahir, tapi juga harus dengan amalan batin. Pernah kita bahas ada 4 sifat yang membuat seseorang diharamkan tersentuh api neraka. Hadis sahih riwayat Imam Tirmizi lewat Ibnu Mas'ud. Rasulullah SAW bersabda, "Ala ukhbirukum biman tuharramu alaihin nar." Maukah kalian ku beritahu orang yang diharamkan tersentuh api neraka? Pasti ini adalah sifat Rasulullah yang disampaikan. Qalu bala ya Rasulullah, iya ya Rasul. Qala ala kulli hayyinin layinin qaribin sahlin. Ada 4 hal yang harus kita miliki akhlak agar kita tidak tersentuh oleh api neraka, dan 4 hal ini adalah bagian dari akhlak Rasulullah SAW. Kalau disampaikan hayyinin layinin, hayyin layyid qarib dan sahal, maka kita harus membayangkan seperti apa kira-kira sikap Rasulullah, pribadi Rasul. Hayyin itu adalah orang yang sangat lahir batinnya itu tenang dan menenangkan. Hayyin itu teduh dan meneduhkan. Orang yang hayyin ini adalah orang yang sangat bisa mengontrol dirinya, ucapannya, lirikan matanya, pikirannya, sikapnya, sehingga semuanya ini benar-benar menjadi pribadi yang terjaga, terpelihara. Dari mana datangnya hayyin? Rasulullah SAW sangat hayyin, tidak gerasa gerusu, tidak overacting, tidak reaktif, tidak emosional, tidak seperti bola bekel yang lincah sana lincah sini. Tenang, adem, dan semua ini lahir dari dalam, bukan dikemas. Karena ada yang tenangnya tenang kemasan, yaitu tenang agar dianggap tenang.
Pasti kalau tenang, ingin dianggap tenang, dia tidak menikmati ketenangan itu. Dan orang yang tenangnya acting, selain dia tidak menikmati, pasti ada saatnya dia lelah dengan acting itu, sehingga keluar sifat aslinya. Emosional, mudah bereaksi-reaksi yang tidak baik. Begitulah. Hayyin datang dari mana? Hayyin datang dari surat Ar-Ra'd ayat 28. Bisa dibacakan Ustaz? Maaf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Jadi Allah Subhanahu wa taala penggenggam hati setiap makhluknya. Dan Allah pemilik sakinah. Huwallazi anzala sakinah. Dialah Allah yang menurunkan sakinah di hati orang yang beriman. Orang yang beriman adalah orang yang yakin kepada Allah. Cirinya yakin adalah tidak pernah bisa lupa kepada Allah. Rasulullah SAW adalah hamba Allah yang senantiasa berzikir, senantiasa dalam segala keadaan. Alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun. Al-ayat. Berdiri, duduk, berbaring, artinya segala keadaan zikrullah. Zikirnya tidak hanya di lisan, juga tembus sampai ke hati, penuh keyakinan dan tafakur. Jadi orang yang zikirnya asli, dia pasti tidak akan berharap kecuali berharap kepada Allah, roja hanya kepada Allah, dan khauf takutnya juga hanya kepada Allah. Itulah Rasulullah SAW. Rasulullah tidak berharap apapun dari siapapun, tidak bersandar kepada apapun dan siapapun selain Allah. Di hatinya hanya ada Allah yang menguasai segalanya, dan sangat tenang. Kalaupun berhadapan dengan musuh, sudah pasti musuh itu adalah ciptaan Allah, milik Allah, dalam genggaman Allah, tidak bisa membawa mudarat kecuali dengan izin Allah. Sampai mantap begitu, maka tidak takut dengan musuh. Rasulullah tidak mengharap apapun dari sahabat-sahabatnya, berminta apapun, karena yakin tidak datang nikmat dalam bentuk apapun kecuali nikmat itu milik Allah, datang dengan izin Allah, digerakkan oleh Allah. Makanya sempurna keikhlasannya, sempurna ketawakalannya, dan inilah yang mendatangkan jaminan. Harusnya kita berlatih seperti ini. Mari kita coba penuhi lisan, hati, pikiran kita dengan zikrullah, dan tubuh pun patuh ke Allah. Rasakan ketenangan. Latihannya adalah latihan tidak berharap dari makhluk. Karena terjadinya kecentilan sikap, terjadinya overacting dalam sikap kita, karena kita menginginkan penilaian dari makhluk, menginginkan pujian, penghargaan, pengakuan, kekaguman. Nah, itu yang membuat kita menjadi sibuk dengan perilaku yang
tidak semestinya kita lakukan. Rasulullah SAW tidak bicara untuk memikat hati orang, tapi bicaranya benar-benar ingin perkataannya disukai oleh Allah. Dan Allah lah yang menghujamkan ke hati setiap orang, termasuk sampai saat ini. Ayo latih untuk tidak usah banyak bicara yang membuat kita harus berkata berlebihan hanya karena ingin dipuji orang, ingin dikagumi orang. Biasanya semua sikap berlebihan karena kita ingin pengakuan dari orang, ingin diakui pintar, ingin diakui berilmu tinggi, ingin diakui pengalamannya hebat, ingin diakui wawasannya luas. Akibatnya kita jadi overacting. Perbanyak zikir, insyaallah fadzkuruni adzkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Setiap ingin apapun harus kembali ke Allah, karena yang menguasai yang kita inginkan adalah Allah. Pemilik apapun yang kita inginkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak akan pernah sampai keinginan kita kepada kita tanpa izin Allah. Kalau kita cemas sesuatu, maka segera kembali ke Allah, karena apapun yang kita cemaskan pasti ada dalam kekuasaan Allah. Kalau cemas oleh makhluk, maka makhluk itu adalah ciptaan Allah. Kalau kita cemas oleh kejadian, maka kejadian itu adalah dalam genggaman Allah, tidak bisa terjadi. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah. Surat At-Taghabun ayat 11. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada musibah yang bisa menimpa tanpa izin Allah. Wa may yu'min billah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, yakin kepada Allah, mengetahui musibah ini terjadi dengan izin Allah, yahdi qalbah, Allah akan memberikan petunjuk di hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah maha mengetahui segala-galanya. Jadi kalau kita sudah diberi petunjuk oleh Allah, kita mengerti. Kalau sudah mengerti, akan tenang. Makanya kalau kita merasa galau, periksa saja, pasti roja dan khaufnya tidak ke Allah. Makin berharap banyak dari selain Allah, Allah pasti tahu, Allah cabut ketenangan di hati kita. Makin banyak kita takut ke makhluk, tidak takut ke Allah, Allah pasti tahu. Wa asiru qaulakum awijharu bi innahu alimum bidatis sudur. Al-Mulk ayat 13. Mau engkau rahasiakan kata-katamu, mau engkau zaharkan, Allah tahu isi hati. Makanya kalau hati sudah gelisah, itu alarm, pasti ada yang salah yang kita lakukan. Allah tahu persis kesalahan kita dalam bentuk apapun, karena tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Dan Allah mengingatkan kita, alarmnya adalah hati kita dibuat gelisah, tidak nyaman. Benar ada gelisah yang baik, itu pun karunia Allah. Gelisah ingat dosa, gelisah takut amal tidak diterima, gelisah takut tidak bisa pulang berjumpa Allah. Ada gelisah yang karunia Allah untuk mendekat, ada gelisah untuk mengingatkan bahwa ada yang salah. Dua, layin. Layin itu lembut, sopan, santun, sangat menginginkan kebaikan yang banyak. Rasulullah SAW adalah sosok yang sangat lembut, sopan. Kita simak dua surat ini yang menunjukkan kepribadian lain Rasulullah SAW, yaitu surat Ali Imran ayat 159. Tafadhol Ustaz, maaf.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap kasar dan berhati keras, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Fabima rahmati minallah, maka hanya dengan rahmat Allah, wahai Muhammad, engkau bersikap lemah lembut. Lintalahum walau kunta faddan ghalidul qalbi, kalau engkau bersikap kasar dan berhati keras, lan faddu min haulik, mereka akan menjauh dari sekelilingmu, dari sekitarmu. Fa'fu anhum, maafkan mereka, jadilah pemaaf, maafkan. Wastaghfir lahum, selain kita memaafkan, juga mohonkan ampunan bagi mereka. Wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah. Maafkan, mohonkan ampunan, duduk musyawarah. Fa idza azamta, kalau sudah bulat tekad, sesudah hasil musyawarah, fatawakkal 'ala Allah, serahkan kepada Allah, istikharah, serahkan kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah mencintai orang yang tawakal. Jadi Rasulullah SAW itu lembut, badannya perkasa, tetapi hatinya lembut, tidak berangasan. Kalau kasar, hatinya keras dan bersikap kasar, lan faddu min hauli. Hati-hati ini hadirin, kalau kita memiliki perangai kasar, keras, dari hati yang tidak baik, maka orang-orang tidak nyaman dekat dengan kita. Hanya kelembutan hatilah yang akan menghasilkan. Bagaimana hati supaya lembut? Surat At-Taubah ayat 128. Fadhal Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang rasul dari kaummu sendiri. Nah, ada 3 nih supaya lembut hati nih. Azizun alaihi ma anittum,
sangat berat baginya merasakan penderitaan. Jadi Rasulullah SAW itu selalu memikirkan keadaan umat dan terasa orang yang lapar, orang yang sakit, orang yang teraniaya, orang-orang yang dalam kesusahan. Beliau itu begitu empati, jadi merasakan derita orang sehingga berat. Kalau kita sedang makan memikirkan orang yang kelaparan, itu kerasa. Jadi ada kepekaan dan empati yang besar di hati beliau terhadap keadaan umat. Hadirin, orang itu baru bisa berbuat itu kalau punya kepedulian. Peduli itu baru terjadi kalau dia punya kepekaan. Tahapannya begini: peka, peduli, berbuat, berjuang. Jadi orang yang tidak punya kepekaan, dia tidak punya kepedulian. Masih ingat Rasulullah SAW menceritakan seorang wanita pezina Bani Israel sebelum Islam lewat Rasulullah datang. Dia melihat seekor anjing kehausan sampai menjilat-jilat pasir, sehingga perempuan itu membuka sepatunya, turun ke sumur sampai membahayakan dirinya, kemudian ambil air, digigit dan diberikan ke anjing itu. Allah Maha melihat. Allah Subhanahu wa ta'ala asyakur, Maha mensyukuri kebaikan yang kecil dengan balasan yang besar. Diampuni dosa wanita itu. Apa? Karena airnya bukan. Air itu efek dari hati yang peka, peduli, empati, keluar kasih sayang. Jadi kasih sayang ini adalah bagian dari kepekaan, kepedulian, timbullah keinginan berbuat. Makanya irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayang yang di bumi, yang di langit menyayangimu. Nah itu lihat begitu. Allah mengetahui di hati wanita yang berdosa ini ada kasih sayang terhadap makhluk ciptaan Allah. Empati, membayangkan penderitaan anjing yang kehausan di padang pasir, tidak bisa turun ke sumur. Dia turun, dia berbuat, berjuang. Itu dihargai oleh Allah yang Maha mensyukuri kebaikan hambanya. Makanya harus sering bagi kita menghidupkan hati, melihat saudara-saudara kita yang dalam kesulitan, kepahitan, dan pindahkan hati kita, empati. Rasulullah tuh empati. Kalau mau lain, datangnya empati dulu. Kalau lihat anak-anak jalanan, dulu ada anak-anak jalanan sebelum masjid ini diperbaiki, dia menggulung dirinya dengan karpet dulu di masjid yang lama. Nah, kenapa nggak pulang? Saya nggak punya rumah. Nanti dicariin orang tua. Saya juga tidak tahu orang tua saya yang mana. Mudah-mudahan kalau tidak ketemu di dunia, nanti ketemu di sorga. Lah, bagaimana saya tahu orang tuanya? Di dunia aja saya tidak tahu. Aduh, sedih. Dia demam, menggulung dirinya. Masya Allah. Meraba begitu sudah ingin kita berbuat. Maka menghidupkan hati itu seperti yang diwasiatkan Rasulullah SAW kepada Abu Dzar. Yang pertama itu kan dekat dengan orang miskin dan cintai kaum duafa, karena itu yang akan menghidupkan hati. Sejujurnya hadirin, bergaul dengan orang kaya kita jadi miskin, benar? Bergaul dengan orang yang punya kendaraan bagus, kendaraan kita jadi jelek. Lihat handphone model baru, handphone kita jadul. Lihat yang wajahnya cakep-cakep, wajah kita ngadak-ngadak jelek. Salah gaul, salah syukur. Nah, sering-seringlah berkunjung ke ruang gawat darurat.
supaya kita tahu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sering-seringlah berkunjung ke saudara kita yang diberikan kekhususan oleh Allah, penyandang disabilitas. Nanti kita bisa ada kelembutan hati di hati kita. Sekali-sekali masuklah ke dalam penjara, nginap di sana semalam, supaya tahu nikmatnya kebebasan. SSG yang sudah latihan biasanya megang kasur di rumah tuh penuh rasa syukur, karena dia geletakan di trotoar itu kalau lagi latihan. Hidupkan hati dengan banyak meraba derita orang lain, bergaul dengan orang-orang susah. Rasulullah SAW menganjurkan kita dekat dengan orang miskin dan mencintai mereka. Mengapa? Karena itu yang akan membuat kita memiliki layin, kelembutan hati. Tapi empati saja tidak cukup. Harisun alaikum. Selanjutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesudah berat meraba derita, Rasulullah juga menginginkan keimanan, keselamatan, kebahagiaan. Jadi selain meraba, oh itu menderita, itu udah bagus, itu awal yang baik. Lalu sesudah itu ingin lihat orang non-Islam, aduh, saya ingin mereka dapat hidayah. Lihat preman yang di pinggir jalan penuh dengan tato, selain aduh pasti ini anak ingin bahagia, itu apa yang bisa saya lakukan supaya anak ini sisa umurnya jadi anak yang soleh, yang berbakti, tidak melihatnya sebagai sampah tapi suportif. Jadi ingat nasihat dari guru, kalau ditakdirkan jadi ulama, jangan pernah merasa lebih dari yang lain, maksimal sama, yang benar adalah di bawah. Karena memang posisi kita ini berkhidmat. Di Australia, di Perth, dengar berita tetangga-tetangga yang sudah sepuh, pensiunan, yang 89, 8 tahun, 80 tahun, sudah bingung mau apa lagi menggunakan sisa umurnya. Islam belum tahu, iman belum dapat. Ada teman di Australia itu yang begitu peduli kepada mereka, menemani mereka ngobrol sambil memberikan pemahaman yang tepat tentang Islam. Buang waktu, udah tua gitu apa manfaatnya? Tua-tua juga ciptaan Allah. Kalau dapat tapi tidak rugi atau udah tua gitu mah mubazir, mendingan kita dakwahin calon presiden sana aja. Justru keikhlasannya itu. Siapa tahu kita jadi jalan hidayah, walaupun kakek tua menjerang akhir hayat dapat hidayah. Allah senang kita serius berusaha berbuat baik, karena mereka juga ciptaan Allah. Kita untung diberi hidayah. Benar? Jangan suka memvonis, lebih baik kita membantu. Dan cara membantunya juga yang laukna benang, caina herang. Paham tak? Ikannya dapat, airnya bening. Jangan sampai ikan tidak dapat, air keruh. Jadi kalau mau ngajarin orang, tidak perlu kita kelihatan sebagai orang pinter jadi guru. Lihat bagaimana Hasan Hussein menginginkan kebaikan kepada kakek-kakek yang wudunya salah. Tidak nyebut kakek tua si tua, wudu aja nggak bener. Kira-kira jadi benar tidak wudunya?
Tidak. Tapi dengan bijaksananya itu cucu Rasulullah, gimana wudunya Rasul? Oh begini, diajarkan saja. Nah si kakek lihat, oh gitu, wudu yang benar, berarti wudu saya salah. Kakek tahu wudu yang baik, kakek tahu kesalahannya tanpa merasa diajarin. Begitu. Ngerti enggak? Nah itu kan udah ngerendahkan. Masa udah diajarin berkali-kali nggak ngerti-ngerti, itu teh otak atau kepompong. Oh, zolim. Dan kalau orang sudah berubah, jangan merasa berjasa, karena orang berubah bukan karena kita. Orang berubah karena hidayah Allah. Tapi kan kita yang menasehati. Lah kita mah jangankan nasihati orang, nasihati diri aja nggak mempan. Kenapa dong dia berubah sesudah dengar omongan saya? Ya siapa tahu dia baru nolong seekor kucing, siapa tahu dia baru sedekah, makanan yang dia sukai dia berikan, lalu hadiahnya dapat taufik seperti itu. Kita kepilih jadi jalan. Kalau kita sok berjasa, kita nggak dapat pahalanya. Orang berubah bukan karena nasihat kita, orang berubah karena Allah mengubahnya. Makanya kalau kita berusaha menasihati orang dengan cara baik, dan kalau orang berubah, ngilang kita. Tidak boleh merasa berjasa, karena sebetulnya Allah yang mengubah. Kalau kita tidak merasa berjasa, Allah mencatatkan itu jadi amal kita. Kalau kita merasa berjasa, kita nggak punya apa-apa. Ayo, jangan suka gampang memvonis karena perbedaan pendapat. Karena siapa tahu mereka hatinya lebih baik. Tapi orang itu bodoh, ilmunya dikit. Kalau kamu pintar, enggak juga sih. Dengar hadirin sekalian, orang kurang ilmu, dermawan, itu lebih baik daripada yang banyak ilmu, kopet. Ibadahnya rajin tapi pelit, kedekut, buntut kasir, cap jahe, merek hese. Ini menunjukkan kepelitan tingkat tinggi. Tapi itu ada orang yang ilmunya belum banyak, ibadahnya biasa aja, tapi dermawan. Dia punya roti satu bagi dua, ternyata temennya dua, dikasihin dua-duanya. Lah kamu mana? Rezeki saya ini, ngasihin dua roti ini. Kamu nggak kebagian? Gak apa-apa, dan saya mau udah makan. Sederhana, tapi boleh jadi itu yang angkat derajatnya daripada nih roti ya. Kamu bagian sabar ngeliatin, kamu bagian sabar ngedoain ya. Alhamdulillah. Ayo, jadi kita harus dalam positioning suportif. Terus ingin orang yang tergelincir. Apa yang bisa saya lakukan supaya orang tergelincir itu bisa kembali tobat? Jadi kita tidak menginginkan orang celaka, tidak. Rasulullah tuh ingin sebanyak mungkin orang dapat hidayah, sebanyak mungkin orang tobat, sebanyak mungkin orang jadi ahli surga. Allah yang menentukan, tapi inginnya itu adalah sebuah kebaikan. Kalau tidak salah saya pernah dengar kisah dialog ulama di Mesir ya, tentang orang ditanya ngebom night club. Bagaimana pendapatmu orang ngebom night club? Ya baguslah, supaya cepat mati. Kalau gitu nanti kalau mati mereka kemana? Ya masuk neraka lah, supaya cepat. Kalau gitu pikiranmu persis dengan setan ya, menginginkan orang sebanyak mungkin masuk dalam neraka. Harusnya kita membantu orang-orang yang belum kenal ke Allah jadi kenal, orang yang lupa jadi ingat, orang yang lalai jadi semangat, bukannya menjerumuskan orang. Nah, sepemahaman saya seperti itulah orang yang punya jiwa rahmat. Dan yang terakhir, bil mu'minina raufur rahim.
dan kepada orang yang beriman sangat mengasihi, penyayang. Rafa itu lebih lembut daripada rahmat dan sangat berusaha jadi si musibah kepahitan orang itu jadi hilang. Jadi sesudah empati, duh saya kasihan sekali, lalu timbul keinginan orang itu selamat. Jadi kasihan itu udah awal baik, tapi kasihan juga, kasihan ya, udah garisnya lah kayak gitu. Kasihan terus ingin orang berubah jadi selamat, bahagia, mulia, dan sesudah itu action, berbuat dengan mengeluarkan waktu, tenaga, pikiran, perhatian. Nah inilah Rasulullah SAW. Kepekaannya ada, keinginan orang selamat, bahagia, mulia, melimpah, dan action, berbuat sesuatu. Dan diperjuangkan sampai sebab-sebab penderitaan orang itu hilang. Hebat ya. Nah hadirin sekalian, karena semua ini dilakukan lillahi ta'ala dengan kasih sayang, tembus tuh. Nih kalau ada orang berkata begini, apa yang saudara rasakan? Misalkan seorang bapak berkata begini, nah bapak sangat menginginkan kau jadi orang yang sukses dunia akhirat, dan ayah mau melakukan apapun demi kesuksesanmu, dan ayah melakukan semua ini insya Allah tanpa pamrih apapun. Engkau bahagia, engkau mulia, itulah kebahagiaan ayah. Bagus? Bagus tidak? Bandingkan dengan yang satu ini. Seorang ayah manggil anaknya yang masih remaja SD, nah sini ya ya, peluk. Sambil dipeluk, sambil bicara hatinya, bukan mulutnya. Ya Allah, ampuni saya ya Rabb. Engkau tahu saya belum jadi ayah yang baik, belum jadi contoh bagi anak-anak, belum bisa mendidik, mengurus dengan benar amanahmu ini. Engkau tahu, jangan biarkan anak-anak ini jadi rusak. Sambil meluk, lalu berbisik, nah ayah, maafkan ayah ya, maafkan dan doakan yang banyak. Mana kira-kira yang ada di hati anak? Yang mana? Jawab, lihat sendiri tidak, mendengar langsung juga tidak, hanya cerita. Ada rasanya? Ada rasanya? Segala yang pakai hati itu tembus. Tidak harus terlihat segala yang pakai hati itu. Nah, Rasulullah SAW setiap berbicara, setiap bertindak itu karena sayang kepada umatnya. 1400 tahun yang lalu, sudah lewat 1400 tahun, tembus ribuan kilometer ke hati kita. Mengapa? Karena Rasulullah SAW dengan hati yang penuh kasih sayang. Kenapa kita ngumpul di sini? Pernah lihat rekaman Rasulullah? Videonya, fotonya, rekaman suaranya? Tidak pernah. Memang tidak memerlukan itu untuk tembus ke hati. Hati itu ditembusnya oleh hati lagi. Hati yang penuh keikhlasan, hati yang penuh kasih sayang. Makanya para orang tua yang dahulu tidak sekolah tinggi-tinggi, tidak tahu bagaimana psikologi anak. Nasihatnya juga sederhana,
Sing bager ujang. Ngajinya ngaji. Kita sekarang ingat ya nak, di dalam kehidupan yang serba kompleks seperti ini, di era globalisasi dan 4G, apa tuh? 4.0 jadi 4G. Bapak sangat menginginkan kalian menjadi manusia bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Data-data menunjukkan bahwa era globalisasi dengan sistem-sistem dan big data yang membuat frekuensi kehidupan serta fluktuasinya bisa muntah itu anak hadirin. Karena waktu nasehatinnya lebih ingin kelihatan bapak yang pintar, diakui seorang ayah yang berwawasan luas, seorang ayah yang dalam pemahamannya tentang masa depan, seorang ayah yang care. Jadi waktu ngomong tidak pakai hati, kepentingannya bukan anak jadi benar, kepentingannya adalah dia ayah diakui oleh anak. Nggak nyambung hadirin. Allah tahu ini si bapak lagi overacting, sedangkan hati anak ya tidak dikontekkan dengan hati ayah, karena ayahnya juga keperluannya bukan anak jadi baik, tapi diakui sebagai ayah yang baik. Guru juga begitu. Saya punya guru, sedikit sekali bicaranya. Bukan, nggak apa-apa kipas angin, hanya pulpennya jangan diceklek-ceklek, kasihan ya nasibnya. Itu pulpen bertasbih, dia cekluk gitu. Mau ditukar, nasibnya jadi pulpen. Punten ya. Sampai di mana? Guru. Kenapa guru ada yang di hati murid dan ada yang tidak di hati? Ada guru yang sangat merindukan muridnya itu mulia, bahagia, selamat dunia akhirat, dan tidak memikirkan bagaimana posisi dirinya di hati muridnya. Yang dipikirkan adalah kemuliaan, kebahagiaan, kesuksesan murid. Ikhlas ngajar. Beda dengan guru yang ingin kelihatan pintar. Anak-anakku sekalian, waktu Bapak kuliah S3 di Afrika Barat Daya, misal ya, kenapa saudara ketahuan? Boleh jadi di sana lebih baik daripada kita, betul tidak? Dan saya tidak tahu di mana tempat itu. Saya ini dalam perkuliahan itu mendapatkan kriteria sebagai mahasiswa terbaik. Anak-anak diajarkan oleh guru yang berkualitas seperti saya ini. Jadi dalam ngajar itu lebih banyak ngangkat-ngangkat dirinya. Itu nggak ada artinya hadirin. Walaupun yang diceritakannya bagus, keren, karena hatinya udah tidak kontak, tidak connect ya, tidak tersambung. Kasih sayang, ketulusan, itulah yang bikin nyambung. Itulah sebabnya singa yang di kebun binatang yang oleh ibu diketuk berbalik dan memeluk. Kenapa singa ini meluk si ibu ini di Kolombia? Apa karena kecantikannya? Tes saja, cari yang cantik-cantik, dekatkan dengan singa. Apa karena kekayaannya? Apa karena gelarnya? Apa karena status kebangsawannya? Tidak, ternyata si ibu ini pernah nolong singa itu 5 tahun yang lalu waktu singa kecil.
dipeluk, dipangku, dikasih susu, dibelai, diselimutin. Singa 5 tahun kemudian berpisah menjadi singa besar, tidak lupa. Ingat singa itu, begitu hebatnya sifat rahmah, kasih sayang, sehingga binatang buas sekalipun oleh Allah ditakdirkan mengingatnya dan merindukannya. Itu si ibu-ibu tuh belum pakai iman, baru pakai tulus, baru kasih sayang dan ketulusan. Bagaimana Rasulullah SAW dengan keikhlasan lillahi ta'ala yang mendalam dan kasih sayang yang betul-betul menginginkan kita selamat sampai di akhirat nanti. Itu membuat tembus nih ribuan kilometer, ribuan tahun, tembus ke hati kita. Itulah juga mengapa ada ulama yang bicaranya sedikit terbatas, tapi daya gugah, daya ubahnya besar. Mesti itu di hati beliau itu ada keikhlasan yang luar biasa dan kasih sayang yang mendalam. Tidak bisa acting, hadirin. Aku sayang padamu, sungguh aku sayang padamu, nggak bisa gitu, hadirin. Nada itu menunjukkan acting. Ya udah, kalau kamu nggak percaya aku sayang padamu. Kalau orang sayang asli tidak memerlukan pengakuan, benar? Berat ini pengajian. Saya baru nyebut ke dia, saya sayang padamu, kamu sayang gak ke saya? Udah, nggak usah maksa orang sayang. Jodoh bukan, apa bukan ya. 3, qorib. Qorib itu dekat. Rasulullah SAW itu akrab, dekat, hangat. Kalau duduk dengan sahabat-sahabat tuh beliau duduk sama-sama, cerita tentang dunia beliau terpesona. Ada cerita yang mengagumkan, beliau juga kagum, takjub. Cerita tentang yang menyedihkan, beliau ikut prihatin. Cerita tentang yang lucu, beliau ikut tersenyum. Bedanya beliau tidak terbahak-bahak seperti kita, senyum saja. Ya, kita menyesuaikan lah ya. Jangan karena ingin kelihatan seperti Rasulullah senyum, artinya beliau terlibat hatinya. Dan hebatnya, dengar hadirin, kalau orang sudah berjumpa dengan Rasulullah SAW, walaupun beberapa menit saja, itu hatinya sama. Apa samanya? Saya adalah orang yang spesial di hadapan Nabi. Jadi orang yang sudah jumpa dengan Nabi itu puas sekali dan merasa dirinya adalah orang yang spesial, paling disukai Rasul. Kenapa? Karena memang Rasulullah SAW jikalau berjumpa dengan seseorang itu seperti kaca pembesar yang fokus sehingga api bisa membakar. Api cinta, api rindu ada di hati orang. Rasulullah kalau berjumpa dengan sahabatnya atau orang-orang, asongkan tangan duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau tidak melepaskan sebelum dilepaskan. Tidak jarang beliau buka jubah agar orang bisa duduk di atas jubahnya. Beliau menyimak perkataan, pikirannya, ini posturnya, hatinya, menyimak. Kalau curhat didengar, diberikan jawaban-jawaban yang memuaskan. Kalau pulang beliau tidak berbalik badannya sebelum tamunya pergi. Coba itu, tiap tamu tuh puas dan kangen. Bandingkan dengan kita kalau ketemu orang yang kita baru begitu, kalau kepada orang yang kita hormati atau ada perlunya, seperti pinjam uang, ya benar Pak. Oh, Bapak lucu sekali.
Misalkan yang mau minjeminnya ngebodor, ikut ketawa. Anaknya, aduh saya prihatin dengan musibah. Ikut ya, karena ada perlunya. Rasulullah tidak ada perlunya. Keperluan beliau itu satu, beliau manfaat. Hati-hati HP, jangan sampai dekat dengan keluarga fisik tapi jauh karena HP. Sehingga ada anak yang ditanya oleh anak TK itu, masih ingat ceritanya, kamu mau jadi apa nak? Kata ibu guru, mau jadi bunga mawar yang indah harum. Gak mau bu guru. Kenapa gak mau? Atau mau jadi kupu-kupu yang indah? Gak mau bu guru. Mau jadi apa? Mau jadi HP bu guru. Kenapa jadi HP? Ibu saya mah gak pernah lepas dari HP. Saya pengen gak pernah lepas dari ibu. Ibu kalau dipanggil HP selalu datang. Ibu selalu menatap HP. Tidur juga sama HP. Bangun tidur yang pertama dicari HP. Saya pengen jadi HP bu guru. Coba. Ada juga yang suami kagum ke istrinya. Udah tahu kan? Istrinya pamit mau tidur. Ayah, saya tidur duluan ya. Iya silakan bu. Pas tidur teh bercahaya wajahnya di balik selimut. Sampai nge-WA ke Ustadz, Ustadz, apa wirid istri saya ya? Kok wajahnya bercahaya walaupun di balik selimut gitu. Jangan suudon hadirin. Lanjut. Jadi qorib itu datang dari tawadu. Tawadu itu lawannya adalah takabur. Orang yang merasa diri lebih dari yang lain. Saya orang yang paling berjasa. Saya adalah orang yang paling penting. Saya orang yang paling senior di sini. Saya yang paling kaya. Saya yang paling berpendidikan tinggi. Saya gelarnya paling banyak. Saya. Makin saya. Makin kecil di atas. Makin tidak bisa nyambung dengan ada yang di dekatnya. Karena dia menjauh dengan kesombongannya. Orang yang sombong tuh melihat orang lain tuh rendah, kayak dia di atas. Dan yang di bawah melihat yang di atas tuh kecil gitu. Wa ma tawaddu'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Tiadalah orang yang rendah hati karena Allah kecuali Allah mengangkat derajatnya. Rasulullah SAW pada waktu penaklukan Mekah 10.000 pasukan terbesar waktu itu. Waktu Futuh Mekah. Dicari itu di mana Rasulullah, di mana? Apakah Rasulullah di depan dengan kuda, dengan tidak ada. Di mana ini panglima tertingginya? Ternyata didapati di tengah pasukan menggunakan keledai, lalu pakai alasnya juga sederhana dan duduknya tuh merunduk sampai keningnya mau menyentuh punggung keledai. Aduh, saya kalau ingat cerita ini suka jadi malu. Kalau berkuda suka astagfirullah. Padahal Rasulullah panglima tertinggi, terhebat, kekasih Allah, pemimpin terbesar, tidak jumawa dengan kegagahannya. Gitu. Ya setidaknya kita tahu bahwa kesombongan itu tidak akan pernah mengangkat derajat. Kerendahan hatilah yang mengangkat derajat. Dan yang terakhir apa? Sahal, mudah. Yassiru wala tu'assiru. Mudahkan urusan, jangan dipersulit. Basyiru, gembirakan. Wala tunafiru, jangan dibuat orang menjauh, takut, menegangkan. Hadirin, ayo
Jangan suka mempersulit diri, jangan suka mendramatisir, jangan menegangkan. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang kita pikirkan itu solusi, disimpelkan, dimudahkan. Tidak juga ngenteng-ngenteng masalah, salah. Kalau ini masalah gawat, itu ada operasi, itu usus buntu, tenanglah. Namanya juga buntu, nggak akan kemana-mana ya. Itu kalau gang buntu, ini usus buntu. Itu sudah mau melahirkan, jangan suka tergesa-gesa. Kucing juga melahirkan, nggak pakai bidan, nggak pakai. Itu kan kucing, hadirin. Jangan ngegampang-gampangin urusan, salah ya. Tetapi jangan dipersulit, proporsional lah intinya. Kalau di sini ada, ya misalkan, saya nggak mau itu kisah tentang yang buang angin keseringan. Tapi kalau kejadian gimana? Ya sudah selesai, yang tunut misalkan. Udah beres kan? Masalahnya udah tuntas kan? Sekarang kita tegur, jangan kentut. Gimana jangan? Udah. Dan nggak bisa dipulangin. Tapi bau berarti udah terproses oleh hidung, ya. Tidak bisa dipulangin, udahlah. Mendingan cari 1001 alasan berbaik sangka. Ini beliau sahabat saya, pasti tidak ada niat buang angin, pasti beliau udah nahan tapi tidak tertahankan. Ya sudahlah, pasti beliau malu, saya harus jaga perasaannya. Shh, tenang aja friend, gak kedengaran kok. Jadi dia tenang, ya. Hadirin, jual beli juga jangan ribet ya. Tidak semua orang yang beli dagangan kita punya uang cukup. Ada yang pengen tapi uangnya nggak ada, 1,5 udah nggak apa-apa. Untung tidak harus dalam bentuk uang. Untung tuh membahagiakan orang, itu untung. Membuat orang merasakan kemudahan, untung. Saya beli durian busuk, gimana tuh? Bagus dong. Kita udah nyelamatin 2 pihak. Satu, nyelamatin tukang durian. Berarti dia tidak lagi jual durian busuk karena udah dibeli oleh kita. Dia tidak terugikan. Yang kedua, nolong orang yang beli. Berarti dia tidak akan beli durian busuk. Tapi gimana nih duriannya niatkan aja untuk makanan cacing, ya. Kita nggak makan durian itu juga nggak apa-apa. Wah rugi dong, rugi itu kalau kita ambek-ambekan. Udah nggak apa-apa. Kan ada tuh yang dimudahkanlah urusan tuh. Kalau orang minta maaf ke kita gimana, ya maafkan. Saya minta maaf ya, oh ya, sama-sama. Tapi kesalahan saya besar, udah nggak apa-apa. Saya juga banyak salahnya. Friend, minta maaf ya. Maaf sih maaf, udah saya maafin. Tapi ingat ya, memaafkan dan melupakan beda kapling. Sudah saya maafkan, tapi untuk lupa tuh proses nih. Apalagi omongan kamu kan pedes banget, kayak cuka dicucurkan ke hati yang diiris-iris pakai cutter, tahu nggak? Ini jadi rumit tadi ini. Sudah memang tidak mudah melupakan, ya. Sebuah proses. Gimana nih, saya sudah berbuat salah, terus saya minta maaf, tapi orang itu tetap masih ingat kesalahan saya. Ya wajar atuh. Tidak mudah melupakan. Jadi harus gimana? Nggak usah maksa orang untuk bisa sesuai dengan harapan kita. Caranya gimana? Caranya kita benar-benar tobat, perbaiki diri. Dan kita memperbaiki diri
bukan supaya orang suka ke kita. Kita memperbaiki diri supaya Allah mengampuni kita, ridho ke kita. Selebihnya adalah Allah yang membulak-balik hati. Jelas ini hadirin? Dulu ada ibu-ibu yang dipesantrenkan oleh suaminya mengeluh. Saya itu sudah 2 minggu, kalau saya sudah 2 minggu pesantren di sini, tapi suami saya menganggap saya tidak ada perubahan. Padahal saya sudah berubah. Itu perasaan ibu. Menurut saya sih ibu harus banyak tobat. Apalagi yang harus saya tobatin? Nah itu nggak ngaku dosa yang ibu mah berubah demi disukai suami, salah. Berubah tuh supaya disukai Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi ribet. Kalau kita berubah supaya disukai orang, pasti ribet. Berubah itu supaya disukai Allah, selebihnya Allah lah yang akan membulak-balik hati siapapun. Terima kasih sahabatku sekalian, semoga ada hikmah dan manfaatnya. Maaf ya, kajiannya seperti itu, mudah-mudahan ada hikmah. Ada lagi yang mau disampaikan Ustaz? Ada beberapa hadis. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, seseorang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hatinya yang keras. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Usaplah kepala anak yatim, yakni dengan kasih sayang, dan berilah makan kepada orang miskin." Hadis riwayat Imam Ahmad. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melapangkan seorang yang sedang ditimpa suatu kesempitan di dunia, maka Allah akan melapangkan kesempitannya di akhirat. Dan barang siapa yang menutupi kesalahan seorang muslim di dunia, maka Allah akan menutupi aibnya di akhirat. Dan Allah selalu membantu seseorang selama ia membantu saudaranya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Wallahu fi aunil abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah selalu nolong hambanya yang senang menolong. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Yusuf dan semua yang hadir. Kita akan segera akhiri perjumpaan kita ini dengan berwakaf. Semoga wakaf ini mengalirkan pahala yang tiada terhenti sampai kiamat nanti walaupun kita sudah mati, dan semoga inilah yang mempertemukan kita di surga nanti insyaallah. Sambil kita membaca beberapa ayat Al-Quran, zikrullah dengan ayat-ayat Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi.
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل على سيدنا محمد wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin, sejenak kita tundukkan hati kita. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita masih diberi umur untuk bisa berkumpul seperti ini. Pada saat yang sama, tidak semua orang mendapat kesempatan belajar ibadah di masjid. Ada yang saat yang sama, pada saat ini orang yang sedang berbuat dosa. Alhamdulillah, Allah melindungi dari perbuatan dosa. Kalau Allah tidak menolong, mungkin saat ini pun kita sedang berbuat maksiat. Nikmat mana lagi yang akan didustakan? Dari sekian banyak makhluk yang Allah ciptakan, Allah pilih kita jadi manusia. Alhamdulillah. Tidak semua manusia mendapat hidayah. Allah beri kita hidayah. Tidak terbayangkan kalau kita orang yang tidak mengenal Allah. Tidak terbayangkan jika kita tidak mengenal Rasulullah. Alhamdulillah, sesudah diislamkan, kita pun diberikan rasa aman. Berapa banyak saudara kita yang tidak aman dalam hidupnya, di Palestina, di Myanmar. Kita ditakdirkan berada di tempat yang aman, karunia Allah. Bisa datang ke masjid. Berapa banyak orang yang tidak pernah bisa melangkah ke masjid, yang masjidnya jauh, yang kakinya lumpuh, yang tidak bisa mendengar suara adzan. Alhamdulillah, kita diizinkan oleh Allah seperti ini, padahal Allah tahu siapa diri kita yang sebenarnya. Kita orang yang jarang ingat kepada Allah, hanya dunia yang kita pikirkan, dan Allah pasti tahu. Allah juga tahu kita jarang bersyukur.
sibuk dengan keinginan, sibuk dengan yang tidak ada. Bahkan Allah juga menyaksikan maksiat dan karunia yang Allah berikan kita gunakan untuk berbuat dosa, astagfirullah, dan maksiat. Astagfirullah. Mata yang sehat digunakan untuk berzina, astagfirullah. Pikiran yang sehat kita pikirkan untuk dosa, astagfirullah. Telinga yang disehatkan Allah gunakan untuk sia-sia. Bahkan yang haram kita dengar. Mulut yang sehat karunia Allah kita gunakan untuk bergibah, berdusta, menyakiti orang. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Berapa banyak orang yang teraniaya oleh mulut ini, astagfirullah. Betapa jarang menyebut nama Allah, jarang membaca ayat Allah, astagfirullah. Tubuh ini disehatkan oleh Allah, tapi berapa banyak maksiat. Tubuh bagus dipamerkan agar orang jadi berdosa, astagfirullah. Astagfirullah, astagfirullah. Allah tahu semua dosa dan aib kita, tapi Allah tutup-tutupi sehingga orang lain masih menghormati kita. Padahal kalau Allah buka siapa diri kita, mungkin orang berlomba-lomba meludahi kita. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin, Ya Qarib, Ya Sami, Ya Bashir. Doa yang maha menatap, berkahilah majelis ini. Jadikan pertemuan ini penuh dengan ampunan-Mu ya Allah. Ampuni sebusuk apapun, sehina apapun, sekelam apapun masa lalu kami. Ampuni maksiat yang berulang-ulang kami lakukan ya Allah, padahal kami tahu itu dosa. Hapuskan aib-aib kami ya Rabb. Cegahlah kami dari perbuatan maksiat ya Allah. Halang-halangi kami dari perbuatan dosa. Lindungi kami dari tipu daya setan ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan kami diperbudak nafsu ya. Jangan biarkan kami tergelincir karena syahwat. Jangan biarkan kami berbuat zalim karena amarah ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan duniawi ini nampak indah dalam pandangan kami sehingga menyilaukan kami, melalaikan kami darimu. Titipkan kepada kami dunia yang bisa membuat kami dekat denganmu, dunia yang membuat hidup kami manfaat untuk agama dan umatmu. Ya Allah, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni kedurhakaan kami kepada orang tua ya Allah. Ampuni semua kezaliman kami kepada ibu bapa. Berkahi sisa usia, jadikan husnul khotimah akhir hayat. Lapangkan kubur ya Allah, ringankan hisab, jadikan ahli surga. Ampuni sayangi guru-guru kami. Ampuni guru-guru kami yang menjadi jalan kami mengenalmu ya Allah, yang menjadi jalan kami bisa kembali ke jalanmu, yang menjadi jalan kami mengenal jalan hidup itu. Muliakan keluarga dan keturunannya ya Allah. Ampuni hamba-hambamu yang berbuat baik kepada kami ya Allah,
yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi. Ampuni hamba-hambamu yang kami sakiti selama ini ya Allah. Juga ampuni yang pernah menyakiti kami. Ya Allah, berkahi majelis ini ya Karim. Ijabah siapapun yang munajat ya Allah. Engkau maha dekat, maha mendengar, maha mengetahui. Innaka antas samiul alim. Taqabbal minna ya Allah. Doalah hadirin masing-masing bagi yang ingin doa ya Allah. Ya Allah, kabulkan doa hamba-hambamu ini ya Karim. Teguhkan iman yang masih lemah, kokohkan yang rapuh. Ya Allah, lapangkan hati yang sempit, sembuhkan hati yang berpenyakit. Berikan nikmatnya ibadah, doa yang Kau ijabah, rezeki yang halal barokah, keluarga sakinah, keturunan yang soleh solehah. Karuniakan lahir batin sehat walafiat. Ya Allah, berikan kepada kami nikmatnya istiqomah, lepaskan dari hutang piutang, berikan ilmu yang manfaat, jauhkan dari bala fitnah wal musibah. Ya Allah, ampuni dan tuntun para pemimpin kami ya Allah. Jadikan pemimpin yang takut padamu, yang amanah, yang adil, yang jujur, yang dapat membimbing umat di jalanmu. Lindungi kami dari siapapun yang menjauhkan kami darimu ya Allah, yang menjauhkan umat dari kebenaranmu ya Allah. Ya Allah, berkahi tempat ini, berkahi lingkungan ini ya Allah. Jauhkan dari ilmu dan amal yang tiada Engkau ridhoi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, wafatkan kami husnul khotimah, jadikan ahlul jannah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih hadirin. Maaf sudah lewat 10 menit. Kita tutup dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wihamdi, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya enggak lama nih ya. Makasih. Sehat terus. Ya,